Pemirsa, proses investigasi kasus kerusuhan yang menyebabkan 132 orang tewas di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur terus dilakukan. Satu hal temuan yang disoroti adalah terkuncinya salah satu pintu stadion saat kerusuhan terjadi. Bahkan dari informasi yang didapat pihak PSSI, ada salah satu pintu yang memang sudah tidak bisa dibuka lagi karena berkarat. Dikawal, bola berbaju. Pintu stadionnya memang nggak bisa dibuka, karatnya. Sebagus apapun stadion, memenuhi standar FIFA sekalipun, kalau pintunya terkunci ya tragedi seperti ini bisa terjadi. Apa yang terjadi kemarin itu, pertandingan itu sendiri memang tidak disiapkan dengan baik. Aremania, namanya cukup besar di kancah sepak bola Indonesia. Aremania yang merupakan supporter tim sepak bola Arema FC ini selalu datang memenuhi stadion, baik tandang maupun kandang. Pria, wanita, dan anak-anak dengan bangganya mengenakan seragam biru bergambar singa yang menjadi lambang kebesarannya. Kini Aremania berduka. Peristiwa yang terjadi di awal Oktober lalu membuat dunia sepak bola nasional menorehkan catatan hitam. Kanjuruhan yang menjadi stadion kandang Arema FC ini jadi saksi bisu tragedi kemanusiaan yang menewaskan 132 orang. Tim gabungan independen pencari fakta pun dibentuk untuk menginvestigasi kasus ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal pintu stadion yang tidak dibuka saat pertandingan usai. Suasana ini sudah tidak bisa terbuka. Kalau mau masuk ke dalam stadion lagi, sudah nggak bisa dengan gas air mata itu tadi. Jadi intinya sudah mencari selamat sendiri-sendiri gitu loh Pak. Biasanya kan kalau saya melihat pertandingan itu sebelum 10 menit akhir pertandingan sudah dibuka. Biasanya tuh gitu. Tapi kemarin ini nggak ada yang dibuka sama sekali gitu loh Pak. Dari yang kebrutalan kemarin itu yang paling parah tembakan gas air mata itu di tribun 13 sama 14. Paling brutal kalau menurut saya yang saya lihat. Mirisnya, menurut pihak PSSI, ternyata ada beberapa pintu di Stadion Kanjuruhan Malang yang memang tak bisa dibuka karena berkarat. 7 menit sejak pulih terakhir, itu sudah ada gerakan, tapi biasanya pembukaannya dimulai dari yang berisiko rendah dulu. Tapi kenyataannya tidak sigap sampai menit ke di atas 7 menit baru terbuka semuanya, kecuali yang ada bermasalah. Ada yang pintu stadionnya memang nggak bisa dibuka mulai berapa bulan katanya apa ini ada karaten atau apa kalau nggak salah itu kok. Bisa dibayangkan betapa mencekamnya saat itu. Sebagus apapun stadion, sestandar apapun stadion, memenuhi standar FIFA sekalipun, kalau pintunya terkunci ya artinya tragedi seperti ini bisa terjadi. Ya. Jadi poinnya dalam tragedi Kanjuruhan ini ada kelalaian, ada aturan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Aturan pelaksanaan pertandingan yang tidak dilaksanakan semestinya kan itu. Poinnya, akar masalahnya berarti soal itu kan. Ya. Lalai. Itulah sangkaan yang ditujukan kepada panitia pelaksana Arema FC.
Namun demikian, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC punya alasan soal itu. Pintu tetap terbuka, itu bisa dicek ke tim investigasi apakah pintu itu ditutup atau dibuka. Karena dari petugas yang penjaga pintu konfirmasi ke saya bahwa pintu semua sudah dibuka. Sedangkan pada waktu itu karena berdesak-desakan, panik, ada Aremania yang dari luar menjebol angin-angin itu untuk bisa keluar dari situ. Jadi pintu itu memang seperti dulu, mulai tahun 2008, ya seperti itu pintu itu dibuka. Abdul Haris sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah cukup sampai di panitia pelaksana saja yang bertanggung jawab dalam tragedi di Kanjuruhan ini? Soal pertanggungjawaban gitu loh, nggak boleh berhenti di sini secara hukum sepak bolanya, nggak boleh berhenti di panpel. Jadi ini kan persoalannya persoalan sepak bola, kasus di sepak bola, tragedi di sepak bola. Buat saya selalu saya garis besar bahwa Arema Persebaya ini bukan pertandingan liar, kompetisi resmi. Panpel Arema itu kan punya katakanlah kewenangan atau legitimasi menyelenggarakan pertandingan kan dari operator liga, LIB. LIB sendiri menjadi operator liga, kewenangannya dari siapa? Dari PSSI. Jadi secara struktural itulah tanggung jawabnya. Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya merupakan salah satu pertandingan yang memiliki resiko tinggi. Pihak panitia pelaksana Arema FC dinilai lalai dan tidak mempersiapkan pertandingan dengan baik. Dikawal, bola berbaju. Itu stadionnya memang nggak bisa dibuka, karakter. Sebagus apapun stadion, memenuhi standar FIFA sekalipun, kalau pintunya terkunci ya tragedi seperti ini bisa terjadi. Apa yang terjadi kemarin itu, pertandingan itu sendiri memang tidak disiapkan dengan baik. Dikawal, bola berbaju. Saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terjadi, tuan rumah Arema FC menjamu Persebaya Surabaya. Jika dilihat, pertandingan ini memiliki resiko tinggi atau high risk, di mana sudah bisa diprediksi penonton akan membludak dan over kapasitas. Dan ternyata kondisi itu benar-benar terjadi. Bahkan kericuhan tak bisa dihindari. Hal ini pun banyak disoroti berbagai pihak, di mana panitia pelaksana Arema FC dinilai tidak mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Kita memang melihatnya apa yang terjadi kemarin itu, pertandingan itu sendiri memang tidak disiapkan dengan baik. Jadi memang kita melihat sangat jelas, dan pertandingan ini bukan pertandingan yang bermasalah, tapi massa yang anarkis yang itu kemudian dilakukanlah tindakan represif itu, walaupun sebenarnya itu pun tidak dibenarkan. Tak hanya itu, tim TGIPF juga menyoroti soal tiket masuk yang melebihi kapasitas stadion. Stadion Kanjuruhan memiliki kapasitas 38.000, sedangkan tiket yang dicetak mencapai 43.000. Menyikapi soal ini, Igor menilai ini bentuk kesalahan administrasi panitia pelaksana. Ya harusnya memang sesuai dengan kapasitas stadion. Dan sepengetahuan saya kemarin juga
kompetisi ini itu kepolisian membatasi 75% dari kapasitas stadion. Jadi memang itu kesalahan administrasi juga mungkin yang dilakukan oleh Panpel. Kenapa mereka bisa mencetak tiket yang over, bahkan di luar itu ada ribuan orang juga yang nggak bisa masuk ke stadion. Sementara itu pihak panitia pelaksana menjelaskan kapasitas penonton Stadion Kanjuruhan sebenarnya adalah 45.000 dan pihak panitia pelaksana mencetak tiket sebanyak 43.000. Ketika itu kita sampaikan kepada korwil supporter tiket sesuai dengan surat edaran dari Kapolres tanggal 29 tiket akan kita potong 12,5% dari kuota teman-teman Aremania atau korwil. Ketika itu ada beberapa protes komplain Aremania kenapa harus tiba-tiba surat itu muncul kok nggak kemarin-kemarin. Nah, itulah akhirnya Pak Kapolres beri pertimbangan kondusivitas agar tiket yang sisanya 5.000 tetap dijual seperti semula. Tragedi di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, di mana 132 orang tewas, termasuk 2 orang anggota polisi. Komisi Disiplin PSSI pun telah menjatuhkan sanksi kepada kesebelasan Arema. Di antaranya, Arema FC dilarang menggelar laga kandang pada lanjutan Liga 1 periode 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, Arema FC juga dikenakan denda sebesar 250 juta rupiah. Kita manajemen sangat menerima apa yang menjadi keputusan terbaik dari induk organisasi kami, bahwa dengan keputusan sanksi Arema tidak boleh bermain di kandangnya, yaitu di home base-nya. Tentu itu menjadi konsekuensi yang harus kita jalankan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF berencana akan melakukan otopsi terhadap jenazah korban tewas di Stadion Kanjuruhan. Namun dengan tegas, hal ini ditolak oleh pihak keluarga korban. Dikawal, bola berbaju. Itu stadionnya memang nggak bisa dibuka, karakter. Sebagus apapun stadion, memenuhi standar FIFA sekalipun, kalau pintunya terkunci ya tragedi seperti ini bisa terjadi. Apa yang terjadi kemarin itu, pertandingan itu sendiri memang tidak disiapkan dengan baik. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober 2022. Dikawal, bola berbaju. Saat itu Arema yang menjamu Persebaya Surabaya takluk dengan skor 2-3. Marcelino ngangkat bola lagi, tidak. Dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang. Usai pertandingan, tiba-tiba salah satu supporter Arema FC masuk ke lapangan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para pemain. Tak berapa lama, supporter lain ikut turun dari arah tribun stadion. Keadaan menjadi ricuh dan tak terkendali. Sampai akhirnya polisi menembakkan gas air mata untuk menghalau ratusan supporter. Oh, mati kan, Bro.
tembakan gas air mata sempat menyasar ke tribun yang masih dipadati penonton. Penonton pun berusaha keluar stadion yang sudah dikepung asap gas air mata. Korban pun berjatuhan. 130 Aremania tewas, ditambah 2 anggota polisi mengalami nasib yang sama. Penggunaan gas air mata yang tidak semestinya ini tentu melanggar ketentuan Federasi Sepak Bola Dunia. Kalau Arema, senang dari senang. Salah satu korban tewas akibat peristiwa kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang adalah Hendrik Gunawan, warga Pasuruan, Jawa Timur. Tak ada yang menyangka kepergian Hendrik untuk menonton kesebelasan Arema FC adalah akhir perjalanan hidupnya. Saat itu Hendrik pergi bersama Andri, temannya. Rawan kok aku koyo kesemprot gas air mata masuk nang mata tribun ya, terus Gunawan kayak ajak ada orang semaput, Gunawan nulungi orang semaput, orangnya pingsan turun Gunawan dibantu sama Gunawan. Saya keburu gas air mata masuk ke tribun semua. Belakangan tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF berencana akan melakukan autopsi ulang terhadap jenazah korban tewas. Hal ini untuk memastikan penyebab kematian para korban. Namun rencana ini dengan tegas ditolak oleh salah satu keluarga korban. Hal ini disampaikan Ermiati yang kehilangan suami dan anaknya saat peristiwa itu terjadi. Kalau untuk keluarga saya nggak mau. Masa saya udah ikhlas gitu loh Pak, nggak perlu diobsesi lagi untuk keluarga saya. Saya kasihan, tidak tenang gitu Pak ya. Saya ikhlas, memang mungkin tadinya cuma sampai sini gitu. Memang jalannya kayak gini, suami sama anak saya. Ermiati yang saat itu juga ikut datang ke stadion selamat dari maut. Peristiwa Kanjuruhan menjadi catatan penting yang benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai kasus serupa kembali terjadi dan jangan sampai area stadion menjadi tempat pencabutan nyawa bagi para penggila bola. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Oh, kena saya. Mati nang dok.